warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah harapkan semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS tema 4 KD 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Yuk kita simak videonya. Pada era globalisasi, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lainnya, termasuk ASEAN. Nah anak-anak, pada tema 1 kalian sudah belajar tentang negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara apa saja? Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Apa saja tujuannya? Yuk kita simak videonya. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi, serta kemajuan alat transportasi. Perkembangan teknologi dan alat komunikasi memudahkan kerjasama antar negara. Begitu juga dengan kemajuan alat transportasi yang memudahkan barang dari luar masuk ke suatu negara dan sebaliknya. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu sumber daya alam. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam. Keberagaman sumber daya alam tersebut dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitar. Ada beberapa negara yang memiliki kenampakan alam yang sama, sehingga sumber daya alam yang dihasilkan pun sama, seperti Indonesia, Thailand, dan Laos, yang memiliki lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian tersebut menghasilkan sumber daya alam yang berupa padi, sedangkan kenampakan alam di Brunei Darussalam menghasilkan minyak bumi terbesar di Asia. Keberagaman sumber daya alam tersebut mendorong kerjasama antar negara dengan tujuan untuk saling melengkapi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Faktor yang kedua yaitu berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. ASEAN merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara dalam suatu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tersebut hidup bertetangga. Hal ini mendorong terciptanya interaksi dan kerjasama antar negara. Faktor kerjasama yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Singapura merupakan negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termaju di Asia Tenggara. Akan tetapi, sumber daya alam Singapura sangat terbatas. Hal ini mendorong Singapura menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Wujud kerjasama dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dalam bidang pendidikan, penguasaan mesin-mesin modern untuk industri dan ketenaga kerjaan. Kerjasama yang terjalin harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kerjasama dalam bidang sosial bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial adalah yang pertama, penanggulangan bencana alam. Misalnya, memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN.
Keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kita kali ini akan mempelajari kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama yang terjadi antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara membedakan negara lainnya. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Kerjasama menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Kerjasama mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Kerjasama melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kerjasama meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham? Untuk mengetes kepemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan halaman 5 di buku Kemendikbud. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.